Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah gak sih kalian punya niat untuk belajar tapi malah membuka media sosial dan tanpa terasa waktu sudah habis begitu saja? Atau justru sebaliknya, kalian pernah merasa termotivasi setelah melihat konten edukasi di media sosial ini? Fenomena ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat tentang dampak media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Menurut saya, media sosial memiliki dua dampak terhadap motivasi belajar mahasiswa. Di satu sisi, media sosial mendapat meningkatkan motivasi belajar karena menyediakan banyak konten yang bermanfaat. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menurunkan motivasi belajar karena menjadi sumber distraksi yang sangat besar. Jadi, media sosial itu seperti bisa bermata dua. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Alasan pertama, media sosial menyediakan banyak konten edukatif. Saat ini, kita bisa dengan mudah menemukan video pembelajaran, tips belajar, bahkan motivasi dari berbagai kreator. Hal ini tentu dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi dengan mudah dan meningkatkan semangat belajar. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi sumber distraksi terbesar. Banyaknya notifikasi, video yang tidak ada habisnya, serta kebiasaan kita scrolling tanpa tujuan membuka kita sering kehilangan fokus. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar justru habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian alasan yang kedua, media sosial dapat memengaruhi pola pikir mahasiswa. Jika kita sering mengonsumsi konten yang positif, maka kita akan lebih termotivasi dan memiliki pola pikir berkembang. Namun, jika kita terlalu sering melihat konten hiburan tanpa batas, hal ini bisa membuat kita menjadi malas dan kurang produktif. Contohnya itu sangat sederhana dan mungkin sering kita alami. Kita membuka media sosial dengan niat mencari referensi tugas, tetapi akhirnya justru menonton berbagai konten hiburan selama berjam-jam hingga lupa waktu. Namun, ada juga mahasiswa yang memanfaatkannya media sosial dengan baik, seperti mengikuti akun edukasi, menonton video pembelajaran, atau mencari inspirasi belajar. Bahkan saat ini, banyak video pembelajaran yang singkat yang justru membuat kita lebih cepat memahami materi dibandingkan hanya membaca buku. Jika kita renungkan, sebenarnya masalah utama bukan terletak pada media sosialnya, tetapi pada cara kita menggunakannya. Seringkali kita sudah sadar bahwa kita terlalu lama menggunakan media sosial, tetapi tetap sulit untuk berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu memiliki kesadaran diri dan kedisiplinan dalam mengatur waktu, terutama antara belajar dan hiburan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Kedua, memilih untuk mengikuti akun-akun yang memberikan manfaat seperti akun edukasi atau motivasi. Ketiga, membuat skala prioritas sehingga kita bisa membedakan mana yang lebih penting antara belajar dan hiburan. Nah, dengan cara ini, media sosial dapat menjadi alat yang mendukung proses belajar kita, bukan sebaliknya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap motivasi belajar mahasiswa, baik secara positif maupun negatif. Semua tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu menggunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi sarana belajar justru menjadi penghambat
kesuksesan kita. Mari kita manfaatkan media sosial dengan cerdas untuk mendukung masa depan kita. Demikianlah video saya. Kurang serta lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dan lupa dari yang namanya kesalahan. Allahumma wafiqila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.